Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 7 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 6-11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Menerima kabar gembira atau Injil tidak serta-merta membawa perubahan hidup. Yesus memberikan contoh kasus untuk menguji kebenarannya. Apa passion kita atau apa dorongan dominan dalam sistem nilai yang sejati kita hidupi? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Dalam banyak kesempatan kita berlindung di balik aturan atau pedoman atau ketentuan, karena itulah yang mengamankan hidup kita. Kita tidak perlu banyak berpikir dan tidak perlu membuat penegasan rohani atas peristiwa atau permasalahan konkret di depan mata kita. Karena begitu kita menggunakan akal sehat dan hati yang berbela rasa, kita tidak bisa diam saja. Kita mesti bertindak, dan bertindak itu selalu ada risiko. Saudari-saudaraku yang terkasih, Paus Fransiskus dalam Sukacita Injil juga menyinggung praktik yang jamak dalam kehidupan menggereja. Selalu melakukan apa yang baik yang dapat dilakukannya, bahkan jika menghadapi risiko menjadi kotor oleh lumpur jalanan. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur. Bertindak itu berani ambil risiko. Tidak semua orang punya nyali untuk itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dengan teladan dan inspirasi dari Bapak Paus Fransiskus kita ini, kita juga diberi keberanian untuk ambil risiko-risiko yang harus kita hadapi ketika kita mewujudkan kabar gembira, kabar sukacita Injil itu dalam kehidupan kita. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan keberanian untuk itu. Tuhan Yesus, berilah aku keberanian untuk mengambil risiko bertindak karena tergerak oleh belas kasih kepada sesama. Semoga aku menjadi warga gereja yang bersolider dengan sesama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.